Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi keamanan jaringan, yaitu manajemen file. Video ini itu untuk menyelesaikan tugas remedial praktikum keamanan jaringan. Pertama, pengertian dari manajemen file. Nah, manajemen file adalah jenis perangkat lunak yang mengelola file data dalam sistem. Sistem manajemen file menangani bagaimana file itu diatur, bukan hanya sekedar mengorganisir cara menyimpan saja, tetapi manajemen file juga digunakan untuk operasi pemeliharaan atau pengaturan file. Dasar dari manajemen file adalah proses penamaan, penyimpanan, dan pengambilan file secara terorganisir. Manfaat manajemen file adalah untuk mengatur data penting dan menyediakan database yang dapat dicari untuk pengambilan cepat. Fungsi sistem manajemen file adalah untuk meningkatkan keseluruhan fungsi kerja apapun secara efektif bila dilakukan secara efisien. Manajemen file dapat menghemat waktu. Atribut file. Setiap sistem manajemen file mempunyai sistem atribusi yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, pada Linux mempunyai atribut seperti berikut ini. Yang pertama ada name atau nama. Nama berkas simbolik ini adalah informasi satu-satunya yang disimpan dalam format yang dapat dibaca oleh pengguna. Kemudian ada identifier. Tanda unik ini yang biasanya merupakan sebuah angka mengenali berkas di dalam sebuah berkas tidak dapat dibaca oleh pengguna. Jadi identifier ini cuma bisa dibaca oleh komputer karena dia tuh kayak angka biner. Nah, itu bahasa komputer. Kemudian ada type. Informasi ini diperlukan untuk sistem-sistem yang mendukung tipe-tipe yang berbeda. Misalnya tar.gz pada kompresi. Kemudian ada .text itu pada dokumen latex. Kemudian ada lokasi. Nah, informasi ini adalah sebuah penunjuk pada sebuah device. Contohnya seperti hard disk, UFD, floppy disk, terus ada DVD, RAM, dan lain-lain. Kemudian ada ukuran. Ukuran dari sebuah berkas dalam bytes, words, atau block, ya, dan mungkin ukuran maksimum dalam atribut juga. Kemudian ada permissions. Informasi yang menentukan siapa yang dapat melakukan read, write, execute, dan yang lainnya. Kemudian ada waktu dan identifikasi pengguna. Informasi ini dapat disimpan untuk pembuatan berkas, modifikasi terakhir, dan penggunaan terakhir. Data-data ini dapat berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring pengguna. Kemudian ada operasi file. Fungsi dari berkas adalah untuk menyimpan data dan mengizinkan kita membacanya. Dalam proses ini, ada beberapa operasi yang dapat dilakukan berkas. Adapun operasi-operasi dasar yang dilakukan berkas yaitu adalah yang pertama ada membuat berkas, create. Kita perlu dua langkah untuk membuat suatu berkas. Pertama, kita harus temukan tempat di dalam sistem berkas. Kedua, sebuah entry untuk berkas yang harus baru dalam direktori. Entry dalam direktori tersebut merekam nama dari berkas dan lokasinya dalam sistem berkas. Kemudian ada menulis sebuah berkas, write. Untuk menulis sebuah berkas, kita membuat sebuah sistem call yang menyebutnya nama berkas dan informasi yang akan ditulis ke dalam berkas. Kemudian ada membaca sebuah kertas, read. Untuk membaca sebuah berkas, pengguna menggunakan sebuah sistem call yang menyebut nama berkas, yang dimana dalam blok memori berikutnya dari sebuah berkas harus diposisikan. Kemudian ada memposisikan sebuah berkas atau reposition. Direktori dicari untuk entry yang sesuai dalam current file position. Diberi sebuah nilai. Operasi ini di dalam berkas tidak perlu melibatkan M atau K.
Selain itu juga diketahui sebagai file seek. Kemudian ada menghapus berkas. Untuk menghapus sebuah berkas, kita mencari dalam direktori untuk nama berkas tersebut. Setelah ditemukan, kita melepaskan semua spasi berkas sehingga dapat digunakan kembali oleh berkas-berkas lainnya dan menghapus entry directory. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktik perintah-perintah manajemen file pada Kali Linux. Langsung aja kalian buka Kali Linux di laptop kalian. Saya akan membahas beberapa perintah dasar pada terminal ya di Kali Linux. Jadi cuma beberapa aja. Langsung kalian buka terminal nih di atas sini. Kalian klik 2 kali. Oke. Nah, perintah pertama yaitu ada ls. Langsung aja kalian ketik ls di sini. Nah, ls ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, ls ini berfungsi untuk kita melihat direktori apa aja yang ada di dalam home. Jadi kan kita nih ada di dalam si ini kan, Navis Kali ini. Nah, dengan ls kita tuh bisa ngelihat apa aja isinya. Isi dari home Navis ini. Nah, di sini. Jadi ini adalah direktori-direktori yang ada pada home Navis. Oke, selanjutnya ini kan kita ngelihat direktori. Selanjutnya gimana cara kita membuat direktori? Yaitu dengan menggunakan perintah mkdir. Mkdir nama dari direktorinya. Misalkan di sini saya taruh remedial ya. Nah, jika kita enter, maka remedial ini sudah terbuka. Cara ngelihatnya gimana? Seperti tadi, kita tekan ls saja. Enter. Nah, di sini remedial sudah masuk. Oke. Kemudian apa nih? Kita mau menghapus remedial tadi. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan perintah rmdir. Rmdir terus masukin nama direktorinya. Remedial. Oops, sorry. Ini kita kasih. Oke. Enter. Nah, jika sudah, kita lihat lagi. Nah, bisa dilihat remedial sudah terhapus. Oke, selanjutnya ada perintah cd. Nah, cd ini itu berfungsi untuk kita masuk ke dalam sebuah folder. Jadi ini kan kita di dalam home Navis. Nah, kita tuh bisa masuk ke dalam folder-folder ini. Ke dalam sini. Nah, caranya gimana? Sorry, ini kita hapus dulu. Oke, di sini saya akan membuat lagi ya direktori remedial. Mkdir. Nah, saya ini mau masuk ke dalam si remedial. Caranya adalah dengan cd remedial. Nah, pastikan ketiknya yang benar ya, karena kalau misalkan tidak, nanti dia nggak ke-detect, jadi error. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam remedial. Caranya lihat gimana? Di sini. Nah, ini kita sudah berada di remedial. Ini kan kita sudah masuk dengan cara menggunakan cd ya. cd nama si direktorinya. Nah, cara keluarnya adalah dengan cara cd titik. Kita sudah tidak di remedial lagi. Ini kita sudah keluar dari si remedial. Oke, selanjutnya ada perintah who. Nah, perintah who ini itu berfungsi untuk menampilkan nama user yang baru masuk.
Di sana juga tertera tanggal dan jam user tersebut. Nah, di sini tuh tertulis ini adalah nama si usernya. Di sini ada tanggal dari kapan dia masuk dan di sini ada jam dari kapan si user itu masuk. Oke, selanjutnya ada perintah ls min L. Nah, ini itu berfungsi. Ini kita ketik dulu ls min L. Nah, ini itu fungsinya adalah untuk melihat folder serta hak akses yang terdapat pada folder tersebut. Misal nih, kita masuk ke ini, coba kita lihat dulu foldernya apa aja. ls. Nah, di sini saya mau melihat ls min. Di sini saya melihat folder prak jaringan deh, prak jaringan. Skor jaringan. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah hak akses. RW ini apa? Ini maksudnya adalah read and write. Read dan write. Jadi kita tuh cuma bisa meng-read dan menuliskan, membaca dan menulis di si file ini, si file dalam direktori prak jaringan ini. Selanjutnya ada history. Nah, history ini sesuai dengan namanya, kita bisa melihat kode-kode apa aja yang udah kita gunakan. Tuh, banyak ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti tiba-tiba lupa, kalian udah pakai history apa, history ini tuh bisa kalian gunakan untuk melihat kembali kode yang sebelumnya kalian pakai itu apa. Jadi bisa mereverse ulang lah kode yang sudah pernah kalian pakai sebelumnya. Kemudian ada perintah exit. Nah, perintah exit ini itu adalah untuk keluar dari dari si ini, keluar dari terminal. Selanjutnya ada cat. Nah, cat ini adalah untuk kita melihat isi dari file. Di sini kita ada 4 file. Ada file A, file C, file B, dan file D. Nah, kita gunakan cat untuk melihat isi yang ada di dalam file tersebut. Cat file A. Ini harusnya muncul pop up, tapi kenapa bisa ya? Bentar, sepertinya ada yang salah. Oh, sorry. Jadi, karena kita melihat isi dari file A ini, karena file A-nya kosong, jadi dia nggak ada apa-apa, kosong dia. Berarti file A ini kosong. Bisa nggak sih kita mengisi file A ini? Bisa, caranya adalah dengan nano ya, nano file score A. Nah, jadi misalkan saya di sini isi ini adalah video remedial. Nah, jika sudah, kita kontrol X, terus Y, kontrol C, kontrol X, Y, terus. Nah, kita panggil lagi cat file A. Nah, di sini file A udah ada isi. Ini adalah teks yang tadi kita masukin ke dalam si file A-nya. Kemudian ada xdg min open, terus nama file. Ini tuh berfungsi untuk membuka file secara langsung. Mari kita coba ya. Sdg min open tugas, jangan tugas sorry. Oh, boleh deh. File. Mari kita coba ke file A tadi ya. Oh, tuh bisa. Nah,
dia langsung kebuka. Ini adalah teks yang tadi kita masukin. Kita juga bisa nambahin nih di sini teks-teks lain. Terserah kita. Cuma di sini saya nggak mau nambah lagi. Langsung close. Nah, langsung kembali ke terminal. Kemudian ada WC. Nah, WC ini bertujuan untuk mengetahui keterangan pada file tersebut. WC file underscore. Nah, di sini diperlihatkan nih. Jadi segitu saja video kali ini. Kalian bisa explore lagi untuk perintah-perintahnya lebih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.